sudah nggak usah dibahas lagi. Gary mohon pamit. Thank you. Dan ada juga lembaran terakhir, lembaran ketiga. Ini adalah penggunaan dana CSR Bank Densu yang kita gunakan sebagai tim di sana, dari mulai akomodasi, tiket pesawat, mobil, sewa truk dan lain-lain gitu. Jadi murni yang LPJ ini untuk pembelian barang senilai 1,3 M gitu ya. Jadi nggak benar ini si Novi juga ya. Wah, luar biasa. Ya. Jangan-jangan ini juga ada permainannya. Kita ini di Labuan Bajo itu ada intervensi gitu kan. Setelah uang masuk dari bendahara 500 juta ke rekening gue pribadi, itu ada intervensi dari BNP, dan bisa gue kasih lihat chatnya, bisa nilai sendiri. Kemudian gue pun juga coba meredam, coba chat secara pribadi ke beliau. Ini juga ada chatnya, tapi ya jawabannya ngambang kan gitu. Nah, terus dalam keadaan ngambang itu, ya, coba kalian lihat itu teman-teman, bagaimana ya capeknya mereka mengurus pengalian donasi itu. Seharusnya Novi itu bersyukur kan? Sosmed di blok, ya sudahlah, ini sudah tidak ada komunikasi dan keadaannya uang diminta balik dan kejelasan sisanya ini nggak jelas apakah mau ditransfer atau Aku tidak. cuma bilang sama kalian semua, sama teman-teman, jangan sampai dibodohin diminta balik dan dengan media sosial ini. Gua kasih tau Bang Densu. Jangan sampai dibodohin dengan Akhirnya pencitraan. Bang Densu coba bantu lewat story-nya ya, gitu kan. Ya sudah, endingnya besoknya siangnya kalau nggak salah itu uangnya ditransfer, sisanya ya sudah. Masalah ini nasihat dari Bang Densu sih sebenarnya tak usah lagi dibahas-bahas gitu kan, tapi ini perlu gue bahas sedikit. Jadi itu semua kronologi faktanya gitu, kita nggak ada yang aneh-aneh. Dan kemudian apa ya, sebetulnya Otaknya Novi itu bagaimana ya? ini Seharusnya masalah internal yayasan gitu kan, antara pengurus lama dan pengurus baru, dan faktanya memang ada intervensi, jadi kita nggak bisa tutup-tutupin karena terus dibahas di sana di media sosial. nggak habis Ya pikir. sudah gitu. Tapi pada intinya gue akan menjalankan apa yang udah gue mulai, mungkin akan mengundurkan diri setelah audit oleh akuntan publik gitu. Jadi kita sudah selesaikan semuanya sampai di akhir. Terima kasih juga buat yang udah selalu dukung. Sudah nggak usah dibahas lagi. Gary mohon pamit. Thank you. Halo brotherku, netizen seluruh Indonesia. Coba kalian berpikir secara logis ya teman-teman. Ini kasus antara Agus dan Novi sudah berapa lama sampai saat ini, dan juga tidak ada perdamaian satupun. Bahkan semakin rumit kejadian yang terjadi pada internal yayasan. Rumitnya di mana? Bahwa ketika kemarin Novi keluar sebagai ketua yayasan digantikan oleh Gary, saat itu Gary telah menggantikan, dia mengalihkan uang donasi itu ke NTT sebanyak 1,3 miliar dan ditambahkan dari uang kantong Denny Sumarko katanya 400 juta rupiah. Namun hal itu belum diketahui oleh Novi, sehingga terjadi permasalahan antara internal yayasan, terjadi miskomunikasi antara Gary dan Novi. Dan ini yang menjadi pertanyaan kita saat ini, bahwa katanya Gary keluar mengundur diri dari yayasan. Ada apa ini di dalam teman-teman? Coba kalian berpikir secara logis, kalian telah baik-baik informasi yang beredar. Coba kita bayangkan ketika saat ini masuk keluar ketua di dalam itu, jangan-jangan ada benarnya, jangan-jangan ada benarnya perkataan-perkataan almarhum yang mengatakan bahwa ini ilegal, yayasan ini ilegal, belum ada izin, sehingga sembarangan orang keluar masuk. Sebuah perusahaan, sebuah yayasan yang benar-benar berdiri kokoh dan juga struktur organisasinya utuh sesuai dengan rekomendasi atas dasar aturan, tidak mungkin sembarangan orang keluar masuk di dalamnya. Saat ini Gary menjabat baru beberapa hari juga, kalau dia mengundurkan diri, ada apa dengan yayasan? Itu kita berpikir secara logis. Dan akhir-akhir ini juga teman-teman, banyak sekali kejanggalan yang baru bermunculan terhadap dirinya Novi. Dimulai dari rekaman
di mana rekaman yang dipertanyakan oleh abang kita Farhad. Kemudian juga ada suatu pertanyaan ataupun penyampaian dari Heri Kuncoro yang sampai dia berkata bahwa dia kenal Novi itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau kita menganalisis secara logika, ada apa dia bisa berkata begitu? Kok dia bisa mengenal itu? Berarti termasuk dia mengenal bagian dalam atau bagaimana ini? Kalau dia mengenal dari ujung kaki sampai dari ujung rambut sampai ujung kaki, berarti ada hal-hal yang tidak diduga di dalam itu, teman-teman. Berarti ini bukan sembarangan perkataan loh. Nah, kemudian ini teman-teman, ada apa juga dengan Novi mempermasalahkan? Kenapa sampai Novi mempermasalahkan uang itu ketika sudah dialihkan? Kan harusnya selesai dong. Harusnya dia tidak mempeributkan lagi. Sebaiknya, sepatutnya Novi bersyukur bahwa uang itu sudah diamankan, telah dialihkan, dan digunakan buat orang yang membutuhkannya. Saat ini kalau dia mempertahankan itu, sedangkan Denny Sumarkon dan Gary sudah berjuang mati-matian untuk memperjuangkan uang ini, ada apa dengan Novi dong? Teman-teman, saya pernah berkata berulang kali, jangan pernah sesekali kita menilai orang dengan hanya klarifikasi di media. Novi di mana-mana klarifikasi loh. Kemarin ketika ada rekaman antara percakapan Denny Sumarkon dan ini dengan Farhad, terjadinya lah miskomunikasi sehingga mereka klarifikasi di media sosial lagi. Banyak sekali klarifikasi Novi ketika bermunculan suatu informasi tentang dirinya. Ada apa? Apakah ada sesuatu yang ditutup-tutupi dengan kasus ini? Ada apa dengan Novi? Teman-temanku, satu ilustrasi dan juga satu filosofi yang harusnya kita perhatikan, bahwa apa yang terlihat baik belum tentu benar, ya kan? Apa yang kita lihat saat ini itu perbuatannya baik, belum tentu perbuatan baik itu benar. Sesungguhnya perbuatan benar pasti sudah menjadi baik. Maksudnya apa, teman-temanku? Bahwa saat ini media ini dapat memudahkan kita. Video-video ini dapat memudahkan kita. Orang dapat melakukan pencitraan terhadap media supaya dia tenar, supaya dia dikenal sebagai orang baik. Perbandingan yang sangat dekat antara artis dulu yang dinobatkan sebagai artis yang sangat dermawan, suka membagi-bagikan uang kepada orang-orang, tapi itu hanya berupa suatu konten YouTube-nya. Dan saat ini dia dihujat banyak netizen karena dia bercerai sama istrinya. Dan bahkan dia dikatakan saat ini sangat jahat. Jangan sampai itu terulang, teman-teman. Ini kalangan-kalangan paling atas loh. Ada apa? Terkhusus pada kasus ini, ada apa dengan Novi? Ya, sudah berbulan-bulan, jangan-jangan ada kesengajaan yang dipermainkan di sini. Jangan-jangan ada mensreannya untuk menguasai uang itu, ya kan? Sehingga kemarin tidak mengembalikan uang itu, masih mempermasalahkan, klarifikasi sana sini. Sekarang uang itu telah dialihkan lagi ke NTT, juga bermasalah antara internal sesama Gary. Dulu kalian bareng-bareng dengan Gary. Coba kalian tahu, coba kalian lihat ya teman-teman, berapa orang yang sudah keluar jadi kuasa hukumnya Novi ya? Ada apa? Pak Brian, Pak Bablu, walaupun Pak Bablu masuk ke para donatur, tapi apapun dalilnya dia pernah keluar jadi kuasa hukum, itu katanya kan. Kemudian siapa lagi? Banyak. Ada apa? Ya, Firdaus kemarin yang sempat viral membela Novi, tapi bermasalah di dalamnya. Dan ini semakin terlihat ya perbuatan seseorang, karena Tuhan sepandai-pandainya bangke dikubur, ataupun sedalam, maksud saya sedalam-dalamnya bangke dikubur masih tetap tercium nanti baunya. Jadi ada apa ini? Jangan sampai benar-benar dugaan masyarakat, dugaan orang-orang yang mengatakan orang ini tidak benar, orang ini sebagaimana yang mereka utarakan itu ternyata benar. Jangan sampai seperti itu. Rakyat kecewa, netizen kecewa dengan dirimu, wahai engkau, ketika orang tersebut menjadi terlihat jelas. Teman-temanku, silakan kalian, apa yang kalian pikirkan dengan video saya ini? Terserah setuju atau tidak setuju, hujat mau ataupun tidak hujat dengan saya, sepakat ataupun tidak sepakat dengan
pernyataan saya ini, silakan kalian berikan komentar Anda. Ya, jadi ingat, berpikir secara logika, analisis dengan baik, apakah perbuatan Novi ini benar-benar benar atau hanya perbuatan baik yang terlihat baik saja, sedangkan di belakangnya tidak. Jadi kalian yang menentukannya. Ayo,